Salam kasih dan salam sejahtera, saudaraku yang dikasihi Kristus. Hari ini kita kembali bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita datang untuk menghadap hadirat Tuhan yang kudus, mengangkat tembang dan kidung pujian. Mari kita lantunkan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 669, bait yang pertama, Kusuka Memasyurkan. Kita berdoa, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, tertulis dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, nats yang saya baca itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus atas ketidakpedulian mereka terhadap jemaat Yerusalem yang tengah mengalami penderitaan. Sudah lebih 1 tahun Rasul Paulus menghimbau agar warga jemaat di Korintus mengumpulkan persembahan mereka sebagai sumbangan untuk menolong jemaat induk di Yerusalem yang tengah menderita. Namun mereka cuek atas penderitaan saudara mereka yang di Yerusalem. Kecuekan mereka menimbulkan ketidakpedulian, dan ketidakpedulian mereka itu menimbulkan sikap apatos, yaitu sikap yang tidak ada sedikit pun simpati, apalagi empati terhadap sesama mereka yang sedang menderita. Saudaraku, sikap demikian boleh saja terjadi dalam kehidupan siapapun. Ketika dalam hidup kita ini, kita bersikap serba cuek atas duka cita, kesengsaraan, dan penderitaan sesama kita, maka sikap cuek dapat menjadikan ketidakpedulian yang kemudian berlanjut menjadi apatos. Lalu hilanglah rasa simpati, empati, dan solidar atau kesetiakawanan terhadap sesama. Atas sikap jemaat Korintus yang demikian, maka Rasul Paulus berkata kepada mereka bahwa kasih Tuhan Yesus Kristuslah
yang menjadikan Yesus solider terhadap umat manusia di dunia ini, sehingga dia mau datang dan menjadi manusia sama seperti kita. Allah yang maha mulia, maha agung, maha perkasa dan maha kaya, mau turun ke dunia ini dan menjadi manusia. Dia mau menjadi miskin, sekalipun dia maha kaya, agar kemiskinannya itu menjadikan kita kaya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ketika Yusuf bersama dengan Maria yang sedang mengandung, berangkat dari Nazaret ke Betlehem, mereka berjalan kaki agar umat manusia tidak lagi demikian, melainkan menjadi kaya dan boleh memiliki kendaraan. Yesus Kristus rela lahir di kandang domba, bukan di rumah yang mewah, bukan di istana, supaya kita boleh memiliki rumah tinggal yang indah, bahkan mewah. Yesus yang lahir itu diletakkan di dalam palungan, bukan di tempat tidur, supaya manusia boleh tidur di tempat tidur yang berkasur empuk atau spring bed yang nyaman. Tuhan Yesus Kristus tidak memiliki pakaian ketika dia mati di kayu salib, supaya umat manusia boleh berpakaian dari pakaian yang sederhana hingga pakaian yang mewah. Tuhan Yesus yang maha kaya, yang memiliki segalanya, namun mau memberi kekayaannya kepada umat manusia yang miskin, supaya umat manusia miskin itu menjadi kaya. Namun ketika kita sudah menerima kasih Tuhan dalam hidup kita, dan kita telah memiliki ini dan itu, mempunyai yang begini dan yang begitu, apakah hati kita masih tertutup terhadap saudara kita yang papa, yang hina, yang sengsara dan menderita? Jika Tuhan Yesus Kristus yang maha mulia, maha agung, maha kaya, rela menjadi miskin, papa, dan menderita untuk kita, bukankah patut kita yang telah menerima kasih Kristus mengasihi sesama manusia yang papa, hina, dan menderita? Jawabannya hanya ada di dalam tindakan hidup kita. Selamat menerima karunia dan berkat, selamat berkarunia, dan selamat menjadi saluran berkat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas perlindungan Tuhan sepanjang malam yang telah kami lalui dan membangunkan kami kembali pada hari ini, terutama firman-Mu yang telah menyapa kami, agar kami boleh sebagai orang beriman yang telah menerima kasih karunia-Mu, menyalurkan kasih karunia dan berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu lewat diri kami, pribadi lepas pribadi. Jadikan kami Tuhan sebagai alat untuk saluran berkat Tuhan. Terima kasih atas pemberian-Mu berupa sebuah hari yang baru. Baharui jugalah itikat kami, supaya pikiran, perkataan dan perbuatan kami mendatangkan kebaikan bagi orang yang kami jumpai. Tuhan, lindungi kami sepanjang hari ini. Lindungi dari celaka dan ancaman, dari bahaya dan kejahatan, di rumah, di tempat kerja dan di jalan. Baharui semangat kami untuk melihat betapa berharganya hidup ini dengan menjaga kesehatan dan menghargai waktu serta kesempatan. Karuniakan kami keteduhan jikalau hari ini ada rintangan atau persoalan. Biarlah kami ingat jaminan dan janji bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa kami atasi bersama dengan Engkau dan kami. Baharui pengabdian kami untuk menjalankan pekerjaan hari ini dan menyelesaikan tugas secara sungguh-sungguh dan tuntas.
biarlah kami sadar bahwa banyak yang kami khawatirkan ternyata tiada gunanya, sebab Tuhan sendiri yang tuntaskan. Biarlah kami ingat bahwa untuk tiap persoalan pasti ada jalan keluar dan pemecahan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan berikan, terutama untuk hari yang baru. Merupakan sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama kami sebagai insan ciptaan, sehingga kami boleh menjadi tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin.